Shut the fuck up. Okay, easy. Hai guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini seperti judulnya, kita akan kembali melanjutkan series The Last of Us episode ke-6. Oke, tanpa banyak cincang di awal, so tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. 3 bulan setelah Joel dan Ellie berhasil lolos dari kerusuhan di kota Kansas, mereka berdua masih melanjutkan perjalanan menuju Wyoming dan sempat kehilangan arah. Alhamdulillahnya mereka menemukan sebuah rumah dan bertemu dengan 2 mbah-mbah yang sudah lama tinggal di sana. Joel pun menanyakan di mana posisinya sekarang menurut peta dan kemanakah jalur terbaik untuk pergi ke arah barat. Simbah pun memperingatkan agar jangan coba-coba melewati sungai di dekat sana karena tidak seorang pun yang berhasil melewati tempat tersebut. Dan pastinya banyak zombie juga dan bandit-bandit berkeliaran. Maka dari itu, Joel disarankan untuk mengambil jalur memutar ke arah timur yang jauh lebih aman karena hidup di tempat terpencil. Kedua mbah-mbah tersebut tidak pernah melihat Tommy yang wajahnya agak mirip dengan Joel, bahkan sama sekali tidak mengetahui apa itu gerakan Firefly. Setelah itu Joel dan Ellie pamit melanjutkan perjalanannya dan sempat mencolong satu rubah hasil tangkapan Mbah untuk persediaan makanan. Tapi baru aja melangkah keluar rumah, udara yang begitu dingin di sana sempat membuat Joel merasa nyeri di dadanya. Cold air. All of a sudden. Yang seharusnya menghindari sungai kematian, Joel dan Ellie malah berencana melewati tempat itu karena jika mengambil jalur memutar yang lebih aman, udara dingin akan lebih menyulitkan mereka berdua. Lalu karena sudah malam, Joel dan Ellie memutuskan untuk bermalam di goa dekat sungai dan keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tiba-tiba dari kejauhan datang sekelompok orang-orang berkuda yang mengepung Ellie dan juga Joel. There's no infected out here. The hell they're right. Sambil menodongkan senjatanya, mereka menggunakan anjing penjaga untuk mendeteksi infeksi Opiocordyceps. Setelah mengendus Joel, anjing itu akan mengecek Ellie yang pastinya membuat mereka berdua sangat-sangat cemas ya kan, karena bagaimanapun Ellie sudah terkena Opiocordyceps meskipun tidak berefek kepadanya. Lalu yang terjadi, ternyata si anjing malah mengajak main Ellie. Joel pun menjelaskan niatnya yang sedang mencari adiknya yang bernama Tommy, dan begitu mendengar nama tersebut, seorang wanita berkuda yaitu yang bernama Maria langsung mengizinkan Joel dan Ellie ikut kelompok mereka ke kota Jackson yang dikelola oleh orang-orang tanpa federa dan terlihat begitu sangat damai. Setelah berjalan begitu jauh dari zona karantina Boston, melewati berbagai kekacauan sepanjang perjalanan di tempat itu, Joel akhirnya melihat seseorang yang dia cari-cari selama ini, satu-satunya keluarga yang tersisa yaitu Tommy. Ini tuh sungguh scene yang sangat-sangat mengharukan sekali. Nah, ternyata si Maria ini adalah istrinya si Tommy. Mereka berdua pun makan siang dengan sangat lahap, lalu diajak berkeliling Jackson yang terlihat sebagai kota kecil pada umumnya dengan energi listrik yang didapatkan dari pembangkit bendungan dekat sana. Tempat ibadah, sekolah, laundry, sampai peternakan juga ada. Maria pun menjelaskan jika tempat itu damai karena mereka tidak menyalakan sinyal radio untuk memanggil orang-orang di luar sana. Kota Jackson juga tidak dipimpin oleh satu orang, tapi diatur dengan memilih anggota-anggota dewan secara pemilu. Setelah itu Ellie pun ikut pergi dengan Maria, sementara Joel dan Tommy bicara berdua sambil minum-minum. Setelah sekian lama tidak bertemu, bahkan tidak mengetahui kabar masing-masing ya kan, Tommy sempat menanyakan kabar Tess dan siapakah si Ellie yang dibawa Joel ini. Namun Joel tidak menjelaskannya yang sebenarnya dan mengatakan jika Tess baik-baik saja, sedangkan Ellie hanya anak petinggi Firefly yang mencari keluarganya di sekitar Jackson. Setelah Tommy memberitahu bahwa markas Firefly itu berada di Universitas Eastern Colorado yang memakan waktu seminggu untuk OTW ke sana dengan berkuda, Joel pun mengajak adiknya itu untuk ikut bersamanya. Namun sayangnya Tommy menolak karena selain perjalanan ke kampus lumayan berbahaya, Tommy juga telah beristri dan tak lama lagi Maria akan melahirkan anak pertama mereka.
Mendengar itu, Joel pun sempat emosi karena dia merasa sudah menempuh jalan yang begitu jauh untuk menemuinya, dan Tommy lah satu-satunya keluarga yang seharusnya terus bersamanya. Tommy pun mengatakan bahwa meskipun mereka berdua ini memang kakak beradik, tetap saja Tommy sekarang punya kehidupan sendiri dan akan menjadi seorang ayah, yang artinya dia tidak bisa mengambil resiko ikut perjalanan berbahaya dan bisa mengancam nyawanya. Joel pun kembali tremor dan merasa sesak banget di dadanya. Ternyata itu bukan karena kedinginan, tapi disebabkan oleh rasa sedih Joel yang terlalu penuh setelah ditinggalkan orang-orang tersayangnya, mulai dari Tess, dan yang paling berdampak adalah tewasnya anaknya Sarah di awal wabah Ophiocordyceps. Joel pun sempat teringat mendiang putrinya itu saat melihat seorang wanita yang rambutnya sangat mirip dengan Sarah. Di sisi lain, setelah mandi dan dikasih baju baru, Ellie pun ngobrol dengan Maria sambil dirapikan rambutnya. Maria pun sempat memperingatkan Ellie tentang Joel yang bisa memberi dampak buruk kepadanya seperti perilaku mudah membunuh orang lain. Lalu Maria juga menceritakan tentang Sarah, anak kandung Joel yang sudah lama meninggal, dan Ellie baru mengetahui hal tersebut karena Joel tidak pernah menceritakan tentang Sarah kepadanya. Be careful who you put your faith in. The only people. Where are we going? The movies. Malam harinya, Tommy menemui Joel dan meminta maaf atas apa yang dia katakan siang tadi. Joel pun akhirnya menjelaskan kondisi Ellie yang telah tergigit zombie berbulan-bulan lalu, namun tidak menunjukkan gejala apapun. Sedangkan Joel membawanya ke markas Firefly agar vaksin Ophiocordyceps bisa dibuat dari darah Ellie, sesuai requestan dari Marlin, ketua Firefly. Joel juga meminta Tommy untuk tutup mulut tentang informasi itu karena yang ditakutkan nanti Ellie malah akan diperebutkan atau mungkin langsung ditembak karena terlihat bekas gigitan zombie di lengan kanannya. Joel pun juga menceritakan tentang perjalanannya selama ini bersama Ellie, mulai dari Tess yang tewas digigit zombie, Ellie sempat menyelamatkan Joel dari bandi di kota Kansas, sampai Henry yang membunuh Sam karena berubah menjadi zombie dan menyerang Ellie. Kali ini tuh benar-benar ditunjukkan sisi Joel yang sebenarnya dibalik sikapnya yang tegas, dingin, dan tahan banting, ternyata dia itu menahan setiap kesedihan maupun ketakutan yang dirasakannya selama ini, dan itu tuh membuat fisiknya semakin lemah seperti kesulitan bernafas saat teringat anaknya Sarah. Joel yang sudah menahan rasa sedihnya pun akhirnya menangis di depan Tommy, satu-satunya keluarga kandung yang dia miliki sekarang. Sumpah, scene ini tuh benar-benar bikin terharu banget guys. All I've ever done is fail. Can't tell anyone, not even Maria. Maka dari itu, Joel sangat-sangat meminta tolong kepada Tommy untuk membawa Ellie ke markas Firefly di University of Eastern Colorado agar fisik Joel yang lemah tidak menghambat perjalanan mereka. We got you on 38. Setelah itu, Joel menemui Ellie ke kamarnya. Namun ternyata Ellie yang sudah menguping pembicaraan mereka tadi sangat merasa kecewa karena Joel malah meminta Tommy membawa Ellie ke markas Firefly. Joel pun mengaku jika dia melakukan ini agar Ellie bisa sampai di sana tanpa hambatan, karena Joel merasa hidupnya sudah berakhir sejak meninggalnya Sarah di pangkuannya. Nah, mendengar hal itu semua, Ellie pun semakin geram karena dia juga kehilangan banyak orang kan. Dan meskipun bukan anak kandung Joel, namun Ellie sudah menganggap Joel sebagai keluarganya dan ingin bersamanya pergi ke markas Firefly. Bukannya dititipkan ke Tommy. Meski begitu, karena rasa kalut, galau, dan emosinya yang sedang tidak stabil, Joel tetap memutuskan jika besok pagi dia akan benar-benar berpisah dengan Ellie. Keesokan harinya, Tommy pergi ke kandang kuda bersama Ellie yang ternyata Joel juga berada di sana mempersiapkan kuda, lalu memberi opsi ke Ellie apakah dia tetap mau pergi dengan Tommy atau dengan Joel. Mendengar itu sudah jelas tanpa banyak omong Ellie langsung memilih Joel, ya kan? Setelah cekcok semalam, secara gamblang Ellie mengungkapkan jika satu-satunya orang yang dianggap keluarga baginya adalah Joel. Dan kata-kata itulah yang sebenarnya membuat Joel merasa dia itu masih memiliki satu orang lain untuk diperjuangkan sebagai keluarga. Biasalah ya, kalau orang lagi emosi atau sedih pastinya bakal meledak-ledak dan ngambek, ya kan. Dan kalau udah tidur emosinya balik stabil dan bisa berpikir secara logis. Sama nih kayak saya. Setelah itu Joel pun berpamitan dengan Tommy dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke markas Firefly. Sejak saat itu hubungan Joel dan Ellie menjadi lebih dekat. Mereka terlihat seperti ayah
ayah dan putrinya yang sering bercanda dan mengobrol. Bahkan Joel akhirnya mau melatih Ellie menembak. Perjalanan itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Joel yang biasanya meminta Ellie untuk diam dan gak banyak tanya, sekarang dia mau menjawab dan obrolan mereka pun semakin cair. Ternyata tidak sampai seminggu mereka berdua sudah berhasil sampai di markas Firefly. Yang anehnya tempat itu tuh kosong, bener-bener kosong tanpa seorang pun di sana. Joel sempat melihat piloks di simbol Firefly di papan penunjuk, lalu mengikuti arah tersebut dan masih belum menemukan siapapun. Namun Joel menemukan surat pengepakan barang dan juga sebuah peta yang bertanda di kota Salt Lake. Itu artinya bisa jadi Firefly itu sudah pindah ke kota tersebut. Ada, beginilah kehidupan. Saking banyaknya ujian sampai bingung mau cobain yang mana dulu ya kan. Tak lama kemudian, Joel pun melihat 4 orang misterius yang membuat Joel buru-buru membawa Ellie balik ke kuda untuk kabur. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyerang dan Joel pun langsung melawannya. Lalu yang terjadi, ya, meskipun berhasil membunuhnya, namun naas perut Joel sempat ditusuk kayu oleh pria tadi. Setelah itu 3 orang lainnya pun datang dari kejauhan. Ellie langsung membantu Joel naik kuda dan mereka segera kabur dari sana. Untungnya mereka berhasil lolos, akan tetapi karena luka Joel terlalu parah, dia pun jatuh dan terkapar hingga tak sadarkan diri. Wah, jelas Ellie panik sekaligus sedih ya kan, karena bukan hanya dia takut Joel tewas, namun Ellie juga tidak tahu mau kemana lagi dan harus melakukan apa setelah ini. And anyway, episode ke-6 pun tamat. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Sabar ya, emang namanya series, gak semuanya harus tegang full action ya kan, bosen ntar kalian. Jadi nikmati saja perjalanan mereka seperti kalian menikmati hidup Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.